Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Dan untuk hari ini ada informasi apa saja, Jason? Ya, hari ini Loren, berita utama datang dari kawasan TPST Bantar Gebang yang diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada pula manfaat cacing yang dapat mengurangi sampah. Selain itu kami juga akan berbincang tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar tanpa kekerasan. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, pertanggal 19 Juli 2016 lalu Pemprov DKI Jakarta mengambil alih operasional TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya dikerjakan oleh PT GTJ dan PT Noei. Ya, operasional TPST ini selanjutnya ditangani oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan melibatkan pekerja lama. Namun seperti apa kondisi Bantar Gebang saat ini? Kita simak selengkapnya berikut ini. Bantar Gebang adalah salah satu kecamatan di kota Bekasi yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Kita mengenalnya sebagai tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Namun, per 19 Juli 2016 lalu, operasional TPST Bantar Gebang diambil alih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemutusan kontrak kerjasama antara PT Gondang Tua Jaya dan PT Navigat Organik Energi Indonesia dikarenakan tidak adanya perkembangan dalam pengolahan sampah di Bantar Gebang. Saya mau ngambil balik Bantar Gebang itu sejak tahun 2013. Saya sudah sampaikan, kasih kesempatan Gondang Tua. Bisa perbaiki nggak? Saya ketemu saya waktu waktu. 2013 nggak bisa, 2014 kita tunggu. Nggak bisa, 2015 mau ambil balik, gugat kita. Jadi saya udah baik hati waktu itu. Jadi waktu kita ngomong itu udah sampaikan pada mereka, siapkan dong alat berat truk segala macam. Kan dulu kan nggak beroperasi penuh banyak. Sebetulnya alat berat kita baru-baru, hampir nggak ada rusaknya. Nah, saya juga bilang sama bagian kebersihan, kenapa kalian kalau dibilang sekarang bilang alat berat nggak cukup, kenapa beli alat berat nggak cukup? Kan udah tahu mau ambil alih. Kalau cuma 50 biji, 100 biji juga bisa beli kok DKI. Seiring pengambil alihan TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI tengah menyiapkan beberapa kebijakan, termasuk bagi mereka yang menggantungkan hidup dari TPST ini. Mulai dari uang kompensasi yang sebelumnya Rp300.000 per 3 bulan, kini menjadi Rp500.000 per 3 bulan. Selain itu, bagi para pekerja akan diangkat menjadi pekerja harian lepas dan mendapatkan gaji UMR, serta mendapatkan jaminan kesehatan BPJS. Pak Gubernur mengharapkan dengan take over-nya Bantar Gebang oleh Dinas Kebersihan DKI akan memudahkan kita bekerja sama koordinasi dengan Pemkot Bekasi. Kita akan lebih peduli terhadap pengelolaan yang ada di situ. Kita akan peduli terhadap warga yang ada di sekitar situ. Ada warga Sumur Batu, Cikiwo, ya, Ciketing Udik. Artinya itu 3 desa di situ memang harus menjadi perhatian kita. Mengelola Bantar Gebangnya lebih optimal, warga sekitarnya pun harus mendapat perhatian yang lebih baik lagi gitu. Albert Indrawan, Topan Iskandar, Tim Dai TV, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya sekedar mengambil alih operasional pengolahan sampah di TPST. Beberapa kebijakan pun telah disiapkan untuk para pekerja seperti kenaikan upah dan jaminan kesehatan. Ya, dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mendengar seperti apa tanggapan para pekerja mengenai kebijakan ini. Setelah Pemprov DKI mengambil alih operasional pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, langkah selanjutnya, Pemprov DKI pun akan merekrut 381 mantan pekerja PT Gondang Tua Jaya atau GTJ menjadi pekerja harian lepas Dinas Kebersihan Jakarta. Perekrutan ini sangat menggembirakan PHL karena mendapatkan gaji sebesar UMP yakni Rp3,1 juta. Terkait dengan penambahan upah, karena memang mereka harus, bukan pemulung ya, ini para pekerja. Mereka harus di-cover dengan UMP DKI yang 3,1 juta per bulan. Mereka juga dapat BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Karena saya dengar pekerja ex Gondang Tua Jaya itu memang dibayarnya cuma 50% dari UMP DKI. Yang mereka sangat senang sekali ya bisa masuk menjadi PHL Dinas Kebersihan. Walaupun persiapan alih wewenang Bantar Gebang sudah dipersiapkan, namun sosialisasi kepada para pekerja dirasa masih kurang.
Seperti Sukirna, petugas kebersihan yang 21 tahun mencari nafkah di Bantar Gebang, mengaku belum paham betul tentang kebijakan baru ini. Ia mencoba peruntungan di Bantar Gebang, namun ia berharap penghasilannya lebih baik setelah perpindahan ke pengurusan ini. Enaknya masalahnya sedang digondang ini ya. Jadi masalah pekerjaan itu bagaimana saya sendiri. Jadi nggak ada yang cuma harus begini, nggak ada. Itu cuma gajinya kecil. Gitu. Tapi walaupun kecil, ya biarin aja kena manfaat. Dapat keringat sendiri gitu. Iya. Ya habis kira kan, apalagi saya belum punya BPJS lagi. Ntar diurus segala macam kan mungkin dari DKI yang ngurus. Gajinya juga kan lumayan kemudian. Kalau saya alhamdulillah kalau benar-benar begitu segitu. Ada sekitar 6.000 pemulung setiap harinya bekerja mencari sesuap nasi di antara tumpukan 7.000 ton sampah di TPST Bantar Gebang. Karena itu, para pemulung memiliki peranan penting dalam membantu mengurangi volume sampah di sini. Tak hanya kesejahteraan bagi para pegawai yang pernah bekerja di GTJ, masalah kesehatan juga jadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dengan memberikan BPJS. Sebelumnya, para pekerja khawatir dengan kesehatan mereka, terlebih harus mencari nafkah di lingkungan yang kotor dan rentan penyakit. Seperti halnya Kardiman, pemulung asal Cirebon ini tak segan sewaktu harus mengais sampah yang ada di dekat alat berat. Kekhawatiran serta ketakutan pernah menghantui bapak 3 anak ini. Namun, demi sesuap nasi, ia pun mengubur dalam-dalam perasaan tersebut. Kardiman pun mengaku belum mengetahui masalah BPJS. Namun, ia bersyukur jika rencana tersebut akan benar direalisasikan. Ya kan, kan ini kan di kesehatan kan berarti kan diurus sama Pak Ahok. Nah, ikan kan namanya kan di sini kan tempatnya kotor, pasti kan banyak penyakit. Kalau diurus sama Pak Gubernur, ya itu saya bangga Pak. Albert Indrawan, Yoga Pratama, Tim Day TV Bekasi, Jawa Barat. Ya, masih mengenai penanganan sampah di Jakarta, pemirsa, untuk mengurangi volume sampah organik, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara melakukan uji coba penanganan sampah dengan menggunakan cacing. Ya, betul sekali Loren, dan rencananya jika volume sampah dapat menurun dengan signifikan, maka pola ini akan ditetapkan di seluruh tempat pembuangan sampah. Sejak 27 Juli 2016 lalu, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara melakukan uji coba pola penanganan sampah yang baru, yaitu dengan budidaya cacing. Sebanyak 6 kg cacing tanah ditempatkan di dalam 24 wadah yang diisi dengan sampah organik, seperti sisa sayuran, dedaunan, sisa makanan, hingga sampah yang mudah membusuk. Masing-masing wadah diisi dengan 1/4 kg cacing dan 1/4 kg sampah organik yang telah diendapkan selama 1 hingga 2 hari. Dengan adanya binatang melata yang memakan sampah organik ini, diharapkan dapat mengurangi volume sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Setiap hari, Jakarta Utara menghasilkan 1.100 ton sampah. Dan setelah dilakukan uji coba pemanfaatan cacing selama sepekan, sebanyak 22 kg sampah organik bisa direduksi. 18 petugas yang mengelola, melakukan pengawasan, serta meneliti inovasi penanganan sampah ini menyampaikan bahwa setiap 1 kg cacing bisa menghabiskan 1 kg sampah. Menurut Slamet Riyadi, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara, proyek percontohan pengurangan sampah menggunakan cacing ini didasari dengan sifat cacing yang mampu menghabiskan sampah organik hingga tak tersisa. Oleh karena itu, jika selama 2 hingga 3 bulan percobaan ini dianggap cukup signifikan menurunkan volume sampah organik, pola ini akan diterapkan di seluruh tempat pembuangan sampah atau bahkan di rumah masing-masing. Cacing ini adalah suatu makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mengolah sampah memang. Jadi saya melihat ada di suatu daerah yang menangani masalah sampah ini dengan membudidayakan cacing. Jadi cacing ini diberi makan dengan sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Jadi saya terinspirasi kalau di Jakarta bisa dilakukan, ya kemungkinan jumlah sampah yang selama ini ribuan ton itu bisa kita kurangi juga kalau memang warga Jakarta mau juga untuk sama-sama dengan pemerintah untuk mengurangi masalah sampah ini.
Meski metode ini memerlukan perhatian khusus, seperti rentan terserang hama semut dan tikus, serta dibutuhkan pencahayaan selama 24 jam, pola pemanfaatan cacing dalam mengurangi sampah ini dirasa lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan metode ini tidak menimbulkan bau, tidak memerlukan lahan yang luas, serta bisa digunakan kembali sebagai media tanam. Pemirsa, Anda ternyata juga dapat melakukan budidaya cacing ini di rumah Anda sendiri. Tetapi jika Anda masih merasa jijik, tidak masalah. Anda bisa berpartisipasi dengan cara memisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi ketika sampah itu sudah dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara, Anda telah membantu para petugas untuk melakukan budidaya cacing di sampah anorganik ini. Dari kawasan Jakarta Utara, Dona Puspita, Yoga Pratama, DAI TV. Wah, ini menarik sekali ya, Loren ya. Di mana di sini ada inovasi terbaru mengurangi sampah melalui budidaya cacing. Namun sebenarnya metode ini bisa kita lakukan di rumah masing-masing, itu juga bisa. Nah, dengan menerapkan metode yang sama, jadi pengurangan sampahnya sudah dimulai dari hulu atau dari sumber-sumbernya. Makanya ini nih saya juga baru tahu. Memang iya ya, kita sebagai orang awam tuh bisa melakukan budidaya cacing di rumah sendiri. Iya, tentu saja bisa, Loren. Karena budidaya cacing ini tentunya juga sangat bermanfaat. Ini inovasi terbaru juga, dan ingin tahu seperti apa metodenya, berikut liputannya. Kemudahan mendapatkan cacing hidup membuat budidaya cacing bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini dilakukan untuk membantu mengurangi sampah organik yang telah menyumbang 60% dari 7.000 ton sampah yang ada di Bantar Gebang setiap harinya. Seperti yang tengah dilakukan oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara melalui rumah percontohan budidaya cacing ini. Sebanyak 6 kg cacing tanah jenis Lumbricus ruberus dimanfaatkan dalam rangka mengurangi volume sampah organik yang sudah terkumpul. Menurut Dewi Ambarsari, membudidayakan cacing tanah bisa dilakukan di rumah warga masing-masing. Anda hanya membutuhkan bibit cacing tanah, limbah jamur sebagai media tumbuhnya, wadah sebagai habitatnya, air secukupnya, serta sampah organik yang telah dicacah dan diendapkan selama 1 hingga 2 hari. Cara budidayanya sangat mudah sebetulnya. Dia hanya membutuhkan medianya pun dari baklok, limbah baklok jamur, kemudian dibasahi dan ditaruhlah cacing di atasnya. Setelah itu didiamkan saja, dibiarkan saja, diberikan makan setiap hari dan disiram setiap hari dan setiap bulan dipanen. Jadi tidak butuh waktu banyak untuk budidaya cacing di rumah ataupun di mana. Perawatan budidaya cacing tanah ini pun terbilang sederhana. Karena setiap harinya, Anda hanya perlu meluangkan waktu beberapa menit untuk memberi makan cacing dengan sampah organik dan menyiramnya dengan air secukupnya. Cacing akan berkembang dengan sendirinya hingga waktu panen tiba sebulan sekali. Jika panen tiba, Anda hanya memisahkan induk cacing ke media yang berbeda agar anak cacing bisa hidup leluasa di media yang semula. Begitu seterusnya hingga masa produktif cacing menurun, yaitu 8 bulan. Pembudidayaan cacing ini diharapkan bisa dilakukan oleh setiap keluarga di Jakarta. Karena jika warga Jakarta berpartisipasi secara keseluruhan, ratusan ton sampah akan tereduksi setiap harinya. Apabila di Jakarta di minimal paling tidak 1% per wilayah DKI itu akan mengurangi sampah per wilayah. Kalau bicara 6.000 atau 60% dari 7.000 ton itu adalah 600 ton. Itu bisa 5% penduduk Jakarta budidaya cacing itu bisa mencapai 58% pengurangan sampah. Dona Puspita, Yoga Pratama, DAI TV. Ya pemirsa, sebelum menggalakkan program budidaya cacing pada sampah organik, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara telah lebih dulu membangun bank sampah di kawasan Koja, Jakarta Utara. Ya, keberadaan bank sampah ini diharapkan dapat menyadarkan warga akan pentingnya memilah sampah dan mendaur ulang suatu barang sebelum menjadi sampah. Inilah Bank Sampah Berkah Mentari, milik Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara yang didirikan sejak Maret 2015 lalu. Di lahan inilah warga Koja, Jakarta Utara bisa menukarkan sampah anorganik yang dikumpulkannya dalam bentuk tabungan.
Setiap hari, bank sampah ini didatangi 15 hingga 20 warga untuk menabung sampah seperti kardus, kertas, botol plastik, gelas plastik, hingga kaleng. Tak kurang 100 kg sampah anorganik bisa dikumpulkannya setiap hari. Menurut Sri Ati Listiani, keberadaan bank sampah ini ditujukan untuk menyadarkan warga akan pentingnya pemilahan sampah. Latar belakang didirikannya bank sampah, semakin hari sampah semakin banyak. Dan untuk mengurangi sampah yang dibuang Bantar Gebang, kita di sini memilah sampah yaitu sampah anorganik. Di mana sampah anorganik itu masih punya nilai ekonomis dan seni. Di mana kalau untuk nilai ekonomis kita masih bisa dijual kembali, dan untuk seninya yaitu bisa didaur ulang, misalkan kayak bungkus-bungkus seperti aqua bisa menjadi hiasan-hiasan, bisa menjadi juga tas-tas gitu yang bisa dimanfaatkan kembali dan bisa dijual kembali. Dibantu 18 petugas, bank sampah setiap harinya melayani warga dari jam 8 pagi hingga jam setengah 4 sore. Mereka menimbang, mencatat, serta membukukan setiap nominal rupiah yang telah dikonversikan berdasarkan jenis sampah. Salah satu yang menjadi daya tarik dari bank sampah ini adalah adanya kartu Sibas yang diberikan kepada setiap nasabah. Dari kartu ini, setiap nasabah bisa melihat jumlah saldo yang sudah dikumpulkannya secara online. Kartu ini semakin menambah motivasi warga untuk menabung sampah secara rutin. Tidak heran tercatat lebih dari 350 nasabah tetap, yang setiap bulannya bisa mengumpulkan sebanyak 3 ton sampah anorganik. Respon masyarakat sendiri bersyukur sampai sekarang masyarakat sudah mengerti arti daripada sampah anorganik, bahwa sampah itu masih punya nilai ekonomis. Jadi masyarakat sampai sekarang ini ya bersyukur sudah mulai memahami arti mengenai kebersihan. Saldo yang didapatkan warga dari hasil tabungan mereka bukanlah inti dari kegiatan menabung sampah. Namun kesadaran warga yang tertib membuang sampah, memilah, hingga mendaur ulang sampah adalah hal yang menjadi esensi agar Jakarta bisa bebas dari sampah. Dona Puspita, Yoga Pratama, DAI TV. Iya, kita beralih ke topik selanjutnya nih. Jason, tahu nggak sih sebenarnya tuh nyatanya untuk mendidik anak agar bisa menjadi disiplin itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal loh. Tapi bisa dilakukan dengan cara penerapan disiplin positif nih. Oh, seperti itu ya Loren ya. Lalu bagaimana penerapan atau implementasi disiplin positif ini dapat dilakukan oleh guru maupun orang tua? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia, dan Loren dan juga pemirsa, masih ingat nggak sih dulu zaman-zaman kita sekolah ya, kalau misalnya nggak kerjain PR atau misalnya melakukan suatu kesalahan, pasti itu saya selalu dijewer, iya nggak sih? Kalau nggak dijewer, kalau nggak disentil sama gurunya, itu akhirnya disetrap ya? Atau disetrap, itu akhirnya membuat saya agak takut nih. Kalau kamu sendiri pengalamannya kayak gimana waktu? Saya juga gitu sih dulu sekolah? waktu SMP, sampai SMA loh. Bahkan inget banget kalau misalnya baju keluar, gak rapi atau apa, selalu ada hukuman. Dan memang sudah di tahap yang nggak takut lagi kalau dihukum, karena itu malah jadi lucu, seru-seruan gitu kan. Kadang kita ya udah yuk nggak keluarin baju bareng, biarin atau telat bareng, nanti kita lari di lapangan rame-rame sama teman-teman, akhirnya ngobrol-ngobrol juga di situ, nggak jadi momok lagi. Nah makanya efeknya beda-beda nih. Ada yang justru jadi trauma, ada yang justru malah menjadi semakin bandel atau menggampangkan. Nah di Indonesia ini sendiri Loren dan juga pemirsa, ada sistem pendidikan baru yang mulai diterapkan nih sebenarnya, namanya disiplin positif. Nah untuk membahasnya sudah ada bintang tamu kita kali ini di segmen Bincang Halo Indonesia, yaitu Ibu Indriati Herutami selaku pimpinan Kampus Guru Cikal. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang implementasi dari disiplin positif, kita saksikan dulu tayangan berikut. Mendidik anak bisa dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Inilah yang menjadi esensi dari penerapan disiplin positif kepada anak. Disiplin positif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk berkarya dan berekspresi. Dalam disiplin positif, guru hanya membimbing murid untuk mencapai tujuan belajar mengajar, bukan mengarahkan murid sesuai dengan keinginan guru.
Penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mengatur anak tanpa harus menggunakan nada suara tinggi, membantu dan memberikan dorongan kepada anak jika menemui kesulitan, membangun kerjasama antara guru dengan murid, serta membuat kesepakatan bersama kepada anak untuk menciptakan disiplin dalam kelas. Untuk mensosialisasikan penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah, organisasi Kampus Guru Cikal mengadakan seminar bagi para guru sekolah menengah atas agar dapat mengimplementasikan disiplin positif kepada anak didiknya. Tahun ini merupakan tahun pertama bagi Kampus Guru Cikal mengadakan seminar disiplin positif di 16 sekolah di Jabodetabek. Salah satunya di Madrasah Aliyah Negeri 15 Ciracas, Jakarta Timur. Seminar pendidikan disiplin positif ini disambut antusias oleh para guru. Para guru diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu disiplin positif dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga tingkat kekerasan di lingkungan sekolah dapat berkurang. Ya, kalau kita bicara tentang disiplin, kadang sampai sekarang di mindset saya ataupun di mindset sebagian besar masyarakat itu, kalau di lembaga pendidikan, murid harus mengikuti yang namanya perintah guru gitu. Strict. Jadi gurunya bilang A, muridnya biasanya juga bilang A juga. Betul. Harus melakukan apa yang gurunya mau gitu kan. Nah, makanya ini penasaran banget gimana sih penerapan disiplin positif ini, bagaimana tidak mengekang murid maksudnya untuk bisa berekspresi, tapi juga mungkin tidak kebablasan supaya muridnya tidak bebas gitu ya. Nah, ini pasti seru banget kita kan. Ini langsung kita tanya saja kepada narasumber kita. Mbak Indri, selamat pagi, apa kabar Mbak? Baik ya. Oke, Mbak Indri, ini kalau misalnya kita bicara tentang disiplin positif, apa sih Mbak sebenarnya esensi dasarnya dari disiplin positif ini Mbak? Sebenarnya sih kita balikin lagi ke tujuannya sih. Tujuan disiplin tuh apa sih? Itu kan tujuan akhirnya tuh kita mau supaya individunya kalau udah disiplin dia bisa mengendalikan dirinya secara internal gitu ya. Jadi nggak butuh paksaan dari luar gitu ya, nggak butuh dihukum gitu ya. Jadi disiplin positif sih sebenarnya dia balik ke memikirkan gimana caranya supaya orang tuh bisa berperilaku seperti yang memang diharapkan tanpa paksaan atau dihukum gitu, tapi lebih dorongannya lebih karena emang dia sendiri yang bisa kendalikan. Nah, ini seru dan mungkin bukan konsep yang mungkin lagi in gitu, tapi banyak orang yang belum paham karena kan biasanya disiplin itu identik dengan tegas dan keras gitu ya Mbak. Nah, bagaimana sih penerapannya disiplin positif ini untuk tetap tegas tapi tidak menakutkan bagi anak-anak? Jadi memang karena selama ini udah ada beberapa salah kaprah gitu ya untuk penerapan disiplin gitu. Jadi kayaknya gini, kalau misalnya pakai disiplin positif, nggak boleh tegas gitu. Padahal sebenarnya tegasnya perlu, tapi tidak marah atau jahat gitu. Itu sih beda antara tegas dan marah itu yang kadang-kadang juga masih orang banyak yang bingung gitu ya. Jadi emang pertama yang harus diajarin sih lebih ke kendali emosinya sih gitu. Itu yang juga diajarin ke anak-anak gitu ya. Kendali emosi, jadi memang regulasi emosi itu sebenarnya adalah satu hal yang harus diajarkan sedari dini gitu ya. Lalu juga kemandirian berpikir sih gitu. Jadi supaya anaknya bisa milih gitu ya dan nggak harus selalu kayak tadi kalau nggak ngerjain PR terus habis itu dihukum gitu ya. Itu kan dia sebenarnya nggak punya pilihan ya gitu loh. Tapi dia harus diajak mikirin ini sebenarnya PR ini manfaatnya buat apa sih? Kenapa kita harus ngerjain PR gitu ya. Itu kan sebenarnya supaya kamu juga bisa latihan dan sebagainya gitu. Jadi kemandirian berpikir itu dan alasan kenapa harus sesuatu dilakukan itu yang selama ini selalu nggak kurang diperhatikan gitu ya. Lalu bentuk realnya atau misalnya real trialnya ini bagaimana Mbak? Karena kan kalau misalnya kita lihat secara emosional kan, ini anak-anak kecil misalnya anak-anak sekitar kelas 1 atau 2 SD belum bisa untuk diajak diskusi secara optimal gitu kan. Karena mereka masih pasif ya. Betul sekali. Nah, ini bagaimana caranya pendekatannya itu seperti apa? Salah satunya yang paling mudah adalah kalau pada saat anak lagi dalam kondisi emosi itu harus di-address sih emosinya. Jadi emang kita guru mengenalkan, oh kamu marah ya, gitu. Selama ini kan itu nggak pernah, ya udah pokoknya kamu lagi nangis diam aja, gitu kan, jadi cepet diam gitu ya. Acknowledge apapun perasaannya. Jadi justru itu harus di-acknowledge dulu, kamu marah ya, iya marah sekali. Aku beri waktu ya untuk kamu supaya tenang dulu gitu. Jadi dia juga diajarin untuk menenangkan dirinya sendiri. Apa sih yang bantu kamu supaya kamu bisa diam gitu ya. Kecenderungannya orang dewasanya terus ngebujuk gitu kan, dibujuk dan dibujuk gitu loh. Akhirnya gurunya lelah gitu ya, dan akhirnya ya udah deh diemin aja, dan akhirnya balik ke ya udah deh kalau kamu nggak mau diam ya udah nanti nggak usah makan siang, balik ke hukuman lagi gitu misalnya. Itu salah satu langkah yang sederhana sih. Belum tentu itu memotivasi juga ya sebetulnya dengan hukuman. Wah, ini menarik banget dan pasti masih banyak yang bisa kita kupas sesudah ini. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Anda masih bersama kami dan masih juga membahas tentang mendidik anak tanpa kekerasan. Ya, Loren tadi menarik sekali pada saat kita break. Tadi kita juga membahas kalau dulu saya itu harus dikasih cabai. Kalau enggak, kalau enggak dipukul pakai ikat pinggang. Itu supaya kita nggak nakal lagi sama orang tua. Namun ternyata kata Mbak Indri, ini sebenarnya manifestasi pendidikan yang salah. Karena ini akan menjadi recording yang buruk untuk si anak nantinya, bukan meredam emosi, namun justru ini bukan menjadi masalah penyelesaian yang kadang-kadang baik. menjadi trauma gitu ya. Nah, memang ini metode baru juga karena kan yang selama ini orang tua kita tahu mungkin diajarkan juga dari orang tuanya dan turun-temurun. Nah, ini menarik untuk dikulik juga bagaimana penerapan disiplin positif ini dan pengenalannya ke sekolah-sekolah. Kabarnya kemarin ini Sekolah Guru Cikal juga sudah memberikan pelatihan untuk 16 sekolah di Jabodetabek, betul ya? Iya. Itu seperti apa sih awalnya bisa diberikan seminar? Karena memang tujuannya kami adalah memberikan akses bagi guru-guru untuk dapat pengembangan yang bermanfaat gitu ya. Selama ini kan memang ada akses, itu memang aksesnya tidak terlalu besar. Jadi kami perlebar akses itu dengan kami memberikan seminar gratis ke sekolah-sekolah gitu ya. Kebetulan juga kemarin lagi marak kasus tentang kekerasan di sekolah gitu ya. Jadi begitu kami kampanyekan ini, banyak sekali sekolah-sekolah yang merespon gitu ya, dan itu langsung kami tindak lanjuti dengan kita mengadakan pelatihan seminar disiplin positif itu ke sekolah-sekolah. Nah, ini Loren, kalau kita lihat background dari Mbak Indriati ini sendiri adalah pimpinan dari Kampus Guru Cikal. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya Kampus Guru Cikal ini apa? Terus yang menjadi main purpose atau goal-nya itu apa sih Mbak sebenarnya, Mbak? Kami sebenarnya adalah sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan pendidik gitu ya, yang nantinya akan selain ngurusin guru-guru yang sekarang udah jadi guru, tapi juga mencetak guru-guru dengan mendirikan sekolah tinggi ilmu pendidikan gitu. Visinya sih memang ya, karena kita mau guru-guru ini kan nggak boleh berhenti belajar ya gitu. Jadi kami ingin membangun komunitas pembelajar sepanjang hidup sih gitu. Itu tujuannya, makanya kami berikan pelatihan dan dengan macam-macam program pendidikan buat guru supaya guru-guru bisa punya pilihan sih. Jadi mereka nggak stuck harus belajar dengan cara yang sebenarnya nggak cocok gitu buat mereka. Tapi ada kemarin ini waktu melakukan seminar ke sekolah-sekolah, ada nggak sih curhatan dari guru-guru nih, gimana sih, aduh kadang-kadang tuh menangani murid yang aktif atau bandel gitu ya, kerasnya, susahnya gimana gitu. Banyak nggak sih cerita-cerita dari itu? Banyak sekali gitu ya. Permasalahannya adalah sebenarnya kalau tujuan disiplinnya mereka semua setuju gitu ya. Mereka tahu bahwa ini sesuatu yang baik dan sudah sadar. Cuma yang ditanyakan terus caranya gimana gitu. Itu selalu pertanyaannya. Anak-anak yang bandel dan aktif itu yang juga kami sampaikan harus dibedakan. Ini bandelnya memang karena perilaku yang melanggar peraturan atau memang sebenarnya tahap perkembangannya ada di situ. Itu yang kadang-kadang juga masih cukup membingungkan gitu buat pendidik ya, kapan ini sebenarnya saya bisa bilang ini pelanggaran, kapan yang emang ya karena dia usianya emang segitu kok, jadi perkembangannya masih di situ gitu. Itu sih gitu yang satu hal yang kita juga sampaikan ke guru-guru gitu ya. Jadi lebih melihat, mengembalikan guru-guru ke mindsetnya bahwa anak-anak itu sebenarnya ya mereka adalah anak-anak gitu ya. Mereka nggak punya, mayoritas mereka tidak punya pemikiran jahat dan sebagainya, tapi memang mereka dalam situasi tidak nyaman gitu ya, mungkin situasi mereka punya kebutuhan dan itu nggak bisa dipenuhi dan mereka nggak bisa bicara. Nah, gitu. jadi bagaimana treatmentnya untuk menangani anak-anak seperti itu ya. Nah, pemirsa, ini menarik banget karena melalui peraturan Menteri Pendidikan nomor 13 tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah resmi nih menghapus sistem masa orientasi siswa atau MOS dan diganti menjadi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kayaknya pengenalan lingkungan sekolah ini seru karena menekankan untuk gimana nggak ada pembulian lagi gitu yang biasanya rentan terjadi dari senior ke junior. Seperti apa pengenalan lingkungan sekolah ini? Kita simak lebih lanjut dalam tayangan berikut ini. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia resmi menghapus sistem masa orientasi siswa atau MOS menjadi pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka kekerasan siswa senior kepada siswa junior yang rentan terjadi dalam masa orientasi siswa. Pada pelaksanaannya, pengenalan lingkungan sekolah mengajak para siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus peraturan di sekolah baru. Dalam pelaksanaan PLS ini, sekolah dihimbau agar tidak memberatkan siswa baru dengan perlengkapan atribut orientasi. Dengan pengenalan lingkungan sekolah, anak didik akan lebih percaya diri untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah baru. Agar pengenalan lingkungan sekolah berjalan efektif, guru diharapkan berperan lebih aktif untuk mendampingi para siswa baru mendapatkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan.
Ya Loren, pengenalan lingkungan sekolah pengganti masa orientasi siswa. Iya. Ini yang akan kita langsung tanyakan saja ke Mbak Indri. Baik. Mbak, PLS atau pengenalan lingkungan sekolah ini apakah menjadi solusi yang baik sebagai mengganti masa orientasi siswa? Ini satu langkah sih, Ya. menurut saya satu langkah maju gitu ya. Tapi apakah ini jadi solusi atau enggak, kita harus lihat seberapa ini implementasinya di lapangan bagaimana gitu. Tapi kalau secara hukumnya sih memang ini bisa jadi solusi ya, karena kalau sebenarnya sih dari dulu nggak ada yang menyarankan bahwa MOS itu harus dilakukan dengan pelonco gitu ya. Itu kan memang persepsi orang-orang yang udah Lebih karena ke budayanya tradisi. begitu dan diikutin aja gitu. Dan itu tadi salah kaprahnya karena emosi. Kedua juga kita cenderung mau disiplin, tapi kita nggak kasih aturannya dan kejelasannya di depan. Kayak pelonco itu nggak ada kejelasan kan ya di situ ya, apa yang akan dihadapi nanti pada saat kuliah itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama masa pelonco kan ya gitu. Jadi dengan si pengenalan lingkungan sekolah ini yang kegiatannya orientasi, pengenalan program, mengenal senior gitu. Jadi tahu kalau saya butuh bantuan saya harus tanya ke siapa. Itu membantu penerapan disiplin karena jadi mahasiswanya atau siswa barunya tahu sih apa yang akan saya hadapi ya nantinya ya. Jadi kalau saya minta bantuan harus ke siapa, programnya nanti saya selama sekolah tuh apa aja, lingkungannya, layoutnya kalau saya mau ke kantor kepala sekolah dan sebagainya saya harus lewat mana. Itu bantu mereka jadi bisa membiasakan diri gitu ya dan tahu oh saya tuh yang diharapkan tuh begini loh gitu. Jadi penerapan disiplinnya juga nantinya diharapkan lebih mudah gitu ya karena mereka udah tahu dari awal tuh udah dikasih tahu gitu ya rambu-rambunya termasuk peraturan sekolahnya kan ya. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu ya. Itu Jadi, udah dikasih di depan. Betul, memang diharapkan dengan orientasi ini ya betul-betul pengenalan akan lingkungan sekolahnya justru bukan yang aneh-aneh dan seru-serunya itu kadang-kadang. Lebih ke sosialisasi berarti ya, Loren, ya. Betul, baik. Kalau gitu kita masih akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali sesudah yang satu ini. Masih bersama kami di Halo Indonesia dan Loren, kalau misalnya kita bicara, tadi kita sempat berbicara tentang masa orientasi siswa ya, kita mengenal zaman-zaman dulu kita sekolah, MOS ya. Saya selalu waktu masuk SMA harus dibotakin sama seniornya. Dibully? Dibully sih, ya bisa dibilang seperti sedikit ya kan. Terus harus dihukum misalnya, harus menyampaikan pesan dari senior satu ke senior yang lain dengan cara jalan jongkok atau sambil joget. Banyak dikerjain lah banyak ya. dikerjain. Nah ini sebenarnya efektif atau tidak? Nah kita langsung tanya saja ke Mbak Indri. Mbak, kalau kita flashback MOS dengan seperti itu, dengan peralatan-peralatan yang seperti itu, ini di luar kekerasan ya, tapi kan ini kan juga bentuk apa ya Mbak ya? Ini kan bisa bikin malu gitu ya kan Mbak. Nah ini bagaimana nih ngelihatnya? Ya balik seperti tadi sih bahwa salah kaprahnya gitu ya, emosi adalah sesuatu yang cenderung nggak di-address atau di-address dengan cara yang salah gitu ya untuk penerapan disiplin. Ini contohnya sih gitu. Alih-alih membuat anak-anak itu ngerasa emosinya positif di hari pertama masuk sekolah, dibikin takut dan malu gitu ya. Jadi dari awal tuh mereka emosinya udah dibikin bingung gitu ya. Itu yang akhirnya mengakibatkan rasa takut dan malu itu jadi malah nanti seperti yang tadi Mbak Loren bilang gitu ya. Jadi itu pemicu mereka malah justru melanggar, aksi balas-balasan ke kakak kelas gitu dari ya. Kakak kelas ke junior iya, ya. ke junior gitu. Karena emang dari awal udah di-set seperti itu gitu ya. Terus kedua, apa yang diharapkan dilakukan juga nggak disampaikan dengan jelas gitu ya di awal. Jadi nggak ada kejelasan gitu. Padahal kayak pengenalan lingkungan sekolah atau MOS itu kita bisa mengenalkan program atau lingkungan sekolah dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Guru-gurunya bikin permainan seperti mencari harta karun gitu ya. Cari siapa sih kepala sekolahnya, siapa guru olahraganya, di mana letak. Kreatif banget tuh Mbak. Tapi idenya dari mana tuh? Maksudnya siapa yang kira-kira apakah bisa melibatkan kakak kelas atau justru harus dipantau banget sama guru-guru supaya nggak kebablasan dan akhirnya jadi gojol-gojolkan lagi gitu? Pemantauan udah pasti harus ada gitu. Jadi pasti ide dari guru gitu ya. Jadi memang tim guru tuh harus bahkan mungkin sebelum tahun ajaran berakhir itu mereka yang coba kita curah pendapat deh nanti kegiatan PLS tuh mau apa ya. Jadi dialokasikan waktu tidak hanya untuk merencanakan pelajaran tapi merencanakan kegiatan PLS-nya gitu ya. Melibatkan kakak kelas juga boleh, per kelompok gitu. Kita kan biasanya anak-anak guru udah tahu ya mana yang udah cukup matang untuk bisa bantu adik-adiknya gitu.
dengan gurunya ngawasin gitu. Itu membantu guru sebenarnya. Sebagai mentor gitu kan. Iya. Ini kalau dulu di MOS itu kan yang menentukan itu adalah seniornya. Iya. Guru ya udah gitu kan. Kalau sekarang ini kan peran guru yang lebih dominan dibandingkan seniornya. Nah, ini bisa dijelaskan sebenarnya seberapa efektif peran guru dan senior ini diharapkan menjadi apa sih untuk bagi adik-adiknya yang baru masuk sekolah ini? Iya. Peran guru adalah pasti merencanakannya ya gitu. Jadi memutuskan atau dari diskusi dengan kepala sekolah dan sebagainya memutuskan sebenarnya basicnya apa sih nih yang akan mau disampaikan gitu ya. Maunya seperti apa, nilai sekolahnya seperti apa. Itu harus benar-benar dari guru dan dari juga pimpinan sekolahnya gitu ya. Nah, tugas seperti tadi mau minta kakak senior gitu ya untuk bantu adik-adiknya gitu. Itu juga adalah sesuatu yang idenya dari guru yang nanti bisa disampaikan ke kakak senior ya gitu. Atau kan sebenarnya pengenalan lingkungan sekolah itu kan nggak cuma sehari ya gitu. Biasanya ada yang 3 hari, ada yang sampai seminggu. Itu bisa ya udah misalnya kegiatan hari pertama semuanya sama gitu ya pengenalannya, tapi nanti di hari kedua ketiga bisa mulai dibuat kakak-kakaknya yang membimbing adik-adiknya. Jadi peran guru adalah memang sebagai perencananya dan memang ya manajernya gitu, dia yang mengawasi gitu ya, dia yang memonitor, membuat program gitu dan juga memastikan bahwa ada ruang buat anak-anak ya tadi kakak kelasnya juga ikut berperan. Tapi jadi mentor, bukan menjadi orang yang bentak-bentak lagi kayak zaman dulu ya. Atau nyuruh-nyuruh bukan dilepas saja ya. Betul. Nah, ini terakhir mungkin boleh kasih harapan atau sedikit pesannya bagi dunia pendidikan tanpa kekerasan di Indonesia, Mbak Didi. Yang 3 hal sih gitu yang perlu diperhatikan ya untuk penerapan disiplin positif ya. 1, bahwa itu tadi emosi bukan sesuatu yang harus diabaikan gitu ya. Ajari memang untuk meregulasi dan memahami emosinya karena ini penting sekali. 2, kemandirian berpikir sih. Jangan bicara anak mau senang belajar kalau misalnya mereka nggak dikasih pilihan atau kemerdekaan untuk berpikir gitu ya. Lalu juga ekspektasi yang jelas gitu ya, tujuan yang jelas dan itu disampaikan ke anak-anak gitu ya. Kayak tadi gitu tujuannya PLS apa sih, tujuannya MOS apa sih. Kadang-kadang guru-guru anak-anak nggak ngerti, tapi itu sesuatu yang harus disampaikan sih gitu ke anak-anak tentunya sesuai cara penyampaiannya sesuai tahap perkembangannya ya. Gitu. Jadi tadi soal regulasi yang disampaikan, kemudian soal perasaan yang nggak apa-apa gitu ya, boleh ya. Termasuk perasaan tuh emosi gurunya ya. Gitu. Jadi gurunya juga orang dewasanya, guru atau orang tua juga harus manusia gitu ya, boleh. Jadi juga tidak menyampaikan emosi negatif gitu ya, tegas, tidak selalu harus bentak-bentak, marah gitu sih. Memberikan kebebasan disiplin dan bertanggung jawab kepada muridnya. Karena kalau dilepas 100% juga itu kita nggak tanggung jawab sih. Terima kasih banyak Mbak Didi atas kehadirannya dan waktunya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan juga tercipta pendidikan tanpa kekerasan Indonesia. No bullying lagi di Indonesia. No bullying. Oke, baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi lainnya, jadi tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Pulau Simolo di Nanggro, Aceh Darussalam ternyata memiliki keindahan yang menawan. Namun di balik keindahan alamnya, ternyata pulau ini juga merupakan saksi bisu dari peristiwa tsunami yang melanda Serambi Mekah di tahun 2004. Pada peristiwa tersebut, masyarakat Simele mengamati fenomena alam yang disebut smog. Sehingga pada peristiwa tsunami, jumlah korban jiwa bisa ditekan karena adanya peringatan dini yang berasal dari tanda-tanda alam. Pesona pulau terluar Indonesia nyatanya tak jauh indah dengan pulau-pulau wisata dengan banyak fasilitas penunjang. Ratusan pulau terluar ini banyak tersebar di berbagai titik lokasi dari Merauke hingga Papua. Salah satunya ialah Pulau Simele di ujung Pulau Sumatera. Pulau ini memiliki liuk ombak yang menantang serta keindahan alam yang memukau. Topografi Simele terdiri dari perbukitan, daratan, dan rawa pantai. Pulau ini berjarak kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Selama ini, Simele populer dengan reputasinya yang rawan gempa dan tsunami. Hal ini karena kepulauan ini berada tepat di atas persimpangan 3 palung laut terbesar dunia, yakni pertemuan lempeng Asia dan lempeng Australia serta lempeng Samudra Hindia.
Alafan yang berada di bagian barat Simele merupakan wilayah yang paling banyak mengalami kerusakan ketika gempa 26 Desember 2004 terjadi. Alafan merupakan daerah yang terdekat pada epicentrum gempa. Meskipun demikian, hanya 7 korban jiwa saja yang meninggal dari populasi Simele yang hampir mencapai 100.000 jiwa. Saat gempa itu kan goncangannya itu bukan sedikit untuk goncangannya. Ya. Air aja pun dari rumput itu tuh muncul di apa? Wow, sampai begitu ya. Airnya lagi panas, memang panasnya nggak sebegitu. Tapi ada rasanya panas itu waktu air itu bukan juga mendidih. Tapi seketika itulah udah muncul air. Lalu yang orang-orang tua itu kasih tahu. Karena ada juga yang yang kayu misalnya agak goyang itu harus dipegang. Oh begitu? Iya, kalau nggak kita saat jalan itu nggak bisa. Nggak bisa jangan terpaksa duduk ya. Iya begitu. Sebegitu kuat gempanya? Gempanya ya. Lalu 15 menit setelah itu ya nengoklah ke pantai. Karena pantai itu kan dekat. Dari sini kan nggak begitu jauh. Langsung berarti ya? Ya langsung. Setelah pasca gempa langsung ngecek ke pantai. Jadi air laut itu harus terus kering di laut itu nampak batu. Karena posisi awal katakanlah di sini misalnya ini batas air laut dengan pantai. Lalu pantai itu agak kering ya ke sana, terpaksa nengok ke sana karena ada sejarahnya yang bahwa apabila air laut itu menyurut ya kan. Nah, surut ke sana itu apapun cerita air itu akan naik. Jadi jika naik itulah dari pengalaman orang pulau. Makanya nggak banyak terjadi itu kecelakaan ataupun nggak banyak musibah. Karena ada pengalaman dari nenek-nenek. Sebuah kearifan lokal telah menjadi penyelamat masyarakat Simele. Pengetahuan yang diwariskan kepada tiap generasi tanpa satupun yang luput menjadi momen kebersamaan. Smong begitu mereka menyebutnya. Smong yang diwariskan turun-temurun dikategorikan sebagai sebuah sistem peringatan dini. Ya, Smong ini setahu Bapak ada 2 kali. Yang pertamanya cerita nenek saya, ibu mama saya pada Smong tahun 1907 itu yang cukup banyak memakan korban. Pada saat itu belum ada pengalaman-pengalaman bagaimana menghindari bencana Smong. Dengan demikian, orang-orang nenek moyang yang tua-tua tempo dulu menceritakan peristiwa itu secara turun-menurun. Ya, sebagai diharuskan disampaikan kepada semua orang untuk menghindari bencana korban lebih banyak. Berbeda dengan sistem peringatan yang lain yang menggunakan teknologi canggih, sistem peringatan ini menggunakan pendekatan budaya. Karena itu, Smong kini diberi nama sebagai peringatan dini berbasis tradisi atau The Tradition Early Warning System. Tim Liputan DAI TV. Ya pemirsa, melepas kepenatan setelah bekerja dan tinggal dalam ritme kehidupan kota Jakarta dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan pergi berlibur. Ya, salah satu objek wisata Curug Sawer yang berada di Desa Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini bisa jadi referensi Anda untuk memilih tempat berlibur. Seperti apa indahnya? Berikut liputan selengkapnya. Pernahkah Anda mendengar nama Curug Sawer? Ya, salah satu objek wisata yang beralamat di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu surga wisata alam air terjun di Sukabumi yang keindahannya masih tersembunyi karena belum banyak orang yang mengetahuinya. Tak sekedar menawarkan keindahan air terjun, curug ini bahkan bisa menjadi tempat yang tepat untuk berkemah. Untuk sampai ke tujuan, perjalanan ke Curug Sawer dapat melewati Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan membayar tiket seharga Rp17.500 per orang. Biasanya membutuhkan waktu tempuh 45 menit atau sekitar 1,7 km dengan tanjakan yang cukup terjal karena di kiri kanan jurang dengan jalan setapak yang sempit. Curug Sawer memiliki ketinggian sekitar 25 hingga 30 meter. Aliran Curug Sawer sendiri berasal dari anak sungai di kaki Gunung Gede dan Gunung Gemuruh yang kemudian mengalir ke Sungai Cigunung. Jika beruntung, wisatawan bisa melihat pelangi yang membias karena tempias air terjun yang terkena sinar matahari. Antusiasme masyarakat akan Curug Sawer ini terbilang luar biasa.
Di hari Sabtu Minggu, pengunjung yang datang bisa mencapai 200 hingga 300 orang yang datang ke sini, baik turis lokal maupun mancanegara. How do you feel of being here in Curug Sawer? It's beautiful. I like. You like it? Yeah. And you? And you enjoy it? Yes. And what about the trek? The trip when you have to go in here? The hike? Yes, Yeah. hiking. Oh, it's easy. This is, the only problem is really humid, so you kind of maybe sleep a bit, but And you think it's easy? Yeah. Yes. I live where there's lots of mountains. Wow. So this is nothing, yes. Okay. Simple. Sayangnya, di tempat ini pengunjung yang datang tidak diperbolehkan bermain air tepat di bawah terjunan air demi alasan keselamatan. Namun keindahannya masih bisa dinikmati dari sisi lain di sekitarnya, seperti di Curug Bagong. Yang menarik, aliran air di kedua curug ini bahkan bisa diminum dan diyakini bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kalau misalkan curugnya ini sendiri, bisa langsung diminum nggak sih, Kang? Kalau air bisa diminum langsung. Bisa ya? Kita ambil alirannya ini juga nggak masalah? Oh, kalau Curug Bagong ini sendiri, bisa kita langsung minum juga? Bisa langsung diminum tanpa ada halangan apapun. Tanpa ada halangan apapun. Tapi ada mitos-mitos tersendiri nggak sih, Kang? Kata-kata orang tua dulu ya, ini sebenarnya buat bisa menimbulkan penyakit. Oh, untuk menyembuhkan penyakit? Oke, berarti banyak juga dong pengunjung yang kesini untuk melakukan bisnis. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Ya, akhir kata saya Lorena Flynn. Saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.